Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Berjumpa lagi di channel YouTube kami. Bertemu kembali dengan saya Ardin, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A21. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam. Cirebon merupakan salah satu kota simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat bagian timur laut. Cirebon menjadi kota yang menarik perhatian banyak peneliti untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena Cirebon memiliki mata rantai sejarah yang sangat panjang apabila dilihat dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Hal ini kemudian menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Menurut Sulendraningrad yang mendasarkan pada naskah Babak Tanah Sunda dan Abja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada campuran para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai yang artinya air dan rebon yang artinya udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Kerajaan Cirebon Larang merupakan sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon sekarang yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon Larang merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Pada awal pembentukannya hanya berstatus sebagai Pakuan dan Mandala Muara Jati di daerah ini dibuka oleh Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana. Setelah beliau meminta izin pada Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa Singhapura atau Singapura, setelah membentuk tempat pemukiman, akhirnya secara administratif Cirebon Larang terpisah dengan Singapura. Lokasi Cirebon Larang pada awalnya merupakan kawasan hutan di wilayah Cirebon pesisir yang biasa disebut dengan daerah Tegal, Alang-alang, atau Lemah Wungkuk. Kemudian Raden Walang Sungsang dibantu oleh 52 orang penduduk untuk membuka tempat pemukiman pada tahun 1445 Masehi. Setelah Ki Danusela wafat, Raden Walang Sungsang kemudian diangkat menjadi Kuwu Cirebon Larang yang kedua. Selanjutnya, untuk mengislamkan keluarga Ki Danusela, Raden Walang Sungsang menikah lagi dengan putri dari Ki Danusela yang bernama Retna Riris, kemudian berganti nama menjadi Kancana Larang. Dari pernikahannya kali ini, Raden Walang Sungsang dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Cirebon, kemudian setelah dewasa menjadi Kuwu di Cirebon Girang. Setelah Ki Gedeng Tapa Kerajaan Singhapura meninggal dunia, Raden Walang Sungsang kemudian meneruskan tugas untuk mengatur pelabuhan Muara Jati dan menyatukan wilayah Kerajaan Singhapura dengan wilayah Pakuwuan Cirebon Larang dalam satu kekuasaan. Untuk mengamankan dan mempertahankan pelabuhan Muara Jati yang semakin ramai, kemudian Raden Walang Sungsang membentuk Satuan Keamanan
dan ketertiban. Pengelolaan secara otonomi kemudian membuat situasi pelabuhan makin ramai dan pemasukan pendapatan ke kerajaan Pajajaran semakin besar. Harta warisan yang berlimpah dari Ki Gedeng Tapa kemudian digunakan untuk membuat sebuah keraton yang bernama Keraton Pakungwati, diambil dari nama putranya. Di tepian Kali Krian serta membentuk satuan prajurit Keraton Pakungwati dibuat sebagai kompleks keraton yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat taman sari dan kolam pemandian tempat para puteri keraton membersihkan diri. Setelah wilayah Cirebon Larang telah lengkap untuk membentuk kerajaan, maka Prabu Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi segera mengirimkan utusannya yang bernama Jagabaya, perwira angkatan perang Pajajaran, serta Raja Sengara Raden Kian Santang, adik bungsu dari Raden Walangsungsang, untuk menobatkan Raden Walangsungsang sebagai raja daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana. Dengan demikian, mulai saat itu status Pakuwon Cirebon Larang berubah menjadi kerajaan di bawah kerajaan Pajajaran. Meski saat itu Cirebon Kerajaan Larang merupakan bagian dari wilayah besar kerajaan Pajajaran yang masyarakatnya masih beragama Hindu, akan tetapi Raden Walangsungsang tetap terus mengembangkan agama Islam. Apa yang dilakukan Raden Walangsungsang tidak mendapat hambatan dari Pajajaran, karena dalam bekerja di pemerintahan Raden Walangsungsang tidak pernah mengecewakan Pajajaran. Raden Walangsungsang pada waktu itu menjadi satu-satunya pejabat tinggi setingkat raja dari kerajaan Pajajaran yang beragama Islam. Saudara-saudara, kesimpulan dari pembahasan ini, kita mempelajari kerajaan Cirebon tidak lepas dari sejarah perkembangan negara Islam saat ini, karena sejarah sudah mencatat betapa heroiknya perjuangan orang-orang yang berada di wilayah kerajaan Cirebon dalam rangka mengusir penjajah dari wilayah Nusantara. Mempelajari Cirebon pra-Islam merupakan bagian dari mempelajari perjuangan sejarah secara utuh. Apa yang ada saat ini merupakan produk dari masa lalu yang perlu dipelajari agar kejadian buruk di masa lalu tidak terulang dan kejadian yang baik tetap dipertahankan dan dijadikan aturan dalam mengelola kehidupan. Pembahasan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.